percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Shalom. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita pagi hari ini, yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita dimanapun kita berada. Dan pagi hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu untuk teduh di hadapan hadirat Tuhan. Kita bawa syukur, kita bawa doa di hadapannya. Bapak Ibu, teduhkan hatimu, teduhkan kepala. Mari kita berdoa. Pagi ini kami ada di hadirat-Mu, di Gunung Kudus Tuhan, membawa nyanyian syukur kami, pujian penyembahan kami, doa dan pengharapan kami. Karena kami tahu satu-satunya Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup menyediakan yang kami perlukan dalam hidup ini. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ibadah ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah memenuhi setiap umat-Mu dimanapun pagi ini berada. Persembahan hidup kami yang terbaik menyenangkan hati Tuhan. Terimalah setiap umat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan. Hanya orang yang bersih hatinya, suci dan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh, jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terang.
Ku datang ke Gunung Kudus Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercelah. Agunganmu, kemuliaanmu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa, dengan roh jiwa dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, diterang tak berlampi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Haleluya. Amin. Amin. haleluya, amin. Haleluya, 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 Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat hatimu Bapak Ibu. Haleluya. Sembah Dia. Oh, haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Haleluya. Amin. haleluya, Haleluya. haleluya, Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Di dalam satu nama yang mulia, Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan Roh yang Kudus, Allah Tritunggal yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Sebab Dia mati bagi kita semua Bapak Ibu. Dia berikan hidupnya untuk keselamatanku dan keselamatanmu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan
so good to you, He's so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to me. Jesus is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Amen. So good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus He's so good to you and me. Jesus. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia juga Allah yang kudus. Pujilah Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Ayo bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Katakan. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Terima pujian, layak terima hormat, layak terima kemuliaan. Nyanyikan sekali lagi kekudusannya. Dia Allah yang kudus. Oh, Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Dia layak. Terima pujian, layak terima hormat, layak terima kemuliaan. Puji, Puji, puji tinggikan Dia. mari puji Dia. Puji, bukanlah namanya. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, bukanlah namanya. Semua kita bertepuk tangan lebih lagi. Angkat suaramu Bapak Ibu, katakan. Kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Dia layak. Layak terima pujian, layak terima hormat. Dia layak
Mari bertepuk tangan lebih lagi. Yeah. Puji namanya. Puji, puji tinggikan Dia. Puji, agungkanlah namanya. Puji namanya. Puji tinggikan Dia. Oh, mari umat Tuhan puji Dia lagi-lagi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah kuasa. Dia layak, layak diterima pujian, layak diterima hormat. Dia layak diterima kemuliaan. Dia layak terima kemuliaan. Amin. Katakan sekali lagi, layak, layak diterima kemuliaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tetap di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sebab Dia Allah hadir di sini. Dia hadir memenuhi engkau. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Nyanyikan dengan kudus pujian ini Bapak Ibu. Allah di sini. Katakan. Allah di sini menjamahku sempurna. Amin. Allah di sini mengasihi. Allah di sini mengasihi. Dia hadir memberi damai sejahtera. Amin. Karena itu Bapak Ibu mari katakan ku puji, ku puja, ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Kami sungguh merindukan hadiratmu di sini.
Allahku, Allah yang memenuhi setiap umatnya. Mari nyanyikan ku puji, ku puja. Puji, ku puja Tuhanku. Angkat tanganmu Bapak Ibu, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah padamu, Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu. Katakan lagi, ku rindu hadirat-Mu. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau berikan kembali kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami percaya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan supaya kami dapat berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa, dan biarlah Engkau buka hati kami ya Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan berkatilah pemberitaan firman pada hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita masih kembali beribadah online karena pandemi COVID-19. Dan pandemi ini membuat banyak orang merasa lelah, membuat banyak orang merasa sedih. Di tahun 2020 dan 2021 kita begitu banyak mengalami masalah dan tantangan. Bisnis terganggu, pekerjaan terganggu, studi terganggu, bahkan kegiatan ibadah di gereja pun terganggu Bapak Ibu. Nah, di tahun 2022 ini ternyata pandemi belum juga berakhir. Setelah orang mulai kembali beraktivitas seperti biasa, ibadah mulai diadakan secara tatap muka, muncullah varian Omikron yang jauh lebih menular daripada varian-varian sebelumnya. Memang dampaknya tidak separah varian Delta yang sempat membuat gelombang kedua yang mengganggu kegiatan di Indonesia pada tahun lalu. Tapi kalau banyak yang kena sekalipun efeknya tidak seberat Delta, kegiatan kita pun terdampak Bapak Ibu. Dan apakah Omikron ini varian terakhir? Belum tentu. Karena setelah Omikron masih ada Piro, Sigma, dan seterusnya. Masih ada 9 huruf lagi dalam abjad Yunani, alfabet Yunani. Memangnya ada hubungannya Pak? Enggak, ini cuma karena variannya pakai huruf Yunani ya. Huruf Yunani yang terakhir itu ke-24 namanya Omega. Nah, jadi kita masih dibayang-bayangi COVID-19. Masih dibayangi varian Omikron pada saat ini. Tapi
Di tahun 2022 ini kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Sehingga sekalipun pandemi belum selesai, kita dapat menanggungnya dengan baik. Coba kita baca apa yang ditulis oleh Amsal. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai rahasia kekuatan rohani. Supaya kita dapat beroleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dan masalah dalam hidup ini. Bapak Ibu ingin menjadi kuat? Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar dari kisah bangsa Yahudi yang kembali ke tanah Israel dari pembuangan mereka di Babel. Nah, Bapak Ibu, setelah bangsa Yahudi keluar dari Babel, pulang ke tanah Yehuda dan membangun kembali bait Allah, bangsa Yahudi berkumpul dan meminta Ezra, ahli kitab dan imam, untuk membacakan kitab Taurat di hadapan orang-orang Yahudi. Mari kita buka kitab Nehemia 8 ayat 6 sampai 13. Nehemia 8 ayat 6 sampai 13. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di zaman Ezra dan Nehemia ini, tidak semua orang memiliki akses kepada kitab suci yang tertulis. Alkitab yang di zaman itu hanya perjanjian lama tentunya, yang berisi kitab-kitab Taurat, hanya bisa disalin dengan tangan dalam proses yang lama dan mahal. Karena mesin cetak belum ditemukan di zaman itu. Jadi prosesnya sangat sulit. Di samping itu tidak semua orang bisa membaca. Masih banyak sekali orang yang buta huruf. Jadi Alkitab tertulis itu tidak banyak dan tidak bisa diakses oleh sebagian besar orang.
Itulah sebabnya orang-orang Yahudi ini sangat bersukacita dan sangat bersemangat ketika mendengar Ezra dan orang-orang Lewi membacakan kitab Taurat dari pagi hari sampai tengah hari. Dan mereka mendengarkannya sambil berdiri tadi kita baca. Berarti waktunya berapa lama? 6 jam, sekitar 6 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu tahan gak mendengar khotbah selama 6 jam? Atau Bapak Ibu tahan tidak membaca Alkitab dengan berdiri selama 6 jam? Nah, Bapak Ibu, pesan khotbah ini masih ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan di awal tahun, yaitu bagaimana firman Tuhan dapat menjadi senjata bagi kita untuk dapat hidup berkemenangan. Apakah Bapak Ibu mengikuti saran saya untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Ada bolong-bolongnya atau tidak? Kalau ada bolong-bolongnya, ditambal ya Bapak Ibu. Jangan dibiarkan bolong. Karena ini semua bermanfaat bagi Bapak Ibu sendiri. Ini semua penting bagi Bapak Ibu sendiri. Kalau di awal tahun saya sampaikan bahwa Bapak Ibu memerlukan firman Tuhan supaya hidup berkemenangan, sekarang kita lihat bahwa di kisah Ezra dan Nehemia ini, firman Tuhan membawa kebangunan rohani. Firman Tuhan itu membawa kebangunan rohani. Di sini contohnya bagi bangsa Yahudi. Jadi kebangunan rohani yang benar itu seperti ini Bapak Ibu. Kebangunan rohani itu pekerjaan Allah yang memulihkan umatnya dari dosa dan kebiasaan mereka yang buruk. Dan membangkitkan kekuatan rohani mereka. Sebagai hasilnya mereka bertobat dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Itu yang namanya kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani itu bukan demonstrasi kuasa Allah melalui kesembuhan jasmani. Yang buta berjalan, tuli melihat, lumpuh mendengar. Salah ya. Nah itu tandanya Bapak Ibu masih memperhatikan saya. Kebangunan rohani bukan demonstrasi kuasa Allah melalui mukjizat yang membuat orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Itu namanya kebangunan jasmani, Bapak Ibu. Kebangunan rohani itu berarti Tuhan membangunkan rohani kita. Seperti bangsa Yahudi yang tadi kita baca, mereka bertobat dan menangis saat mendengar firman Allah. Mengapa? Karena firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang menusuk kita dan menyadarkan kita akan kodrat dosa yang tersembunyi, yang menyingkapkan dosa-dosa kita yang tersembunyi. Maka kita pun sadar akan penyakit rohani kita. Kita sadar kalau kita ini orang sakit dan kita pun bertobat. Maka Allah bekerja memulihkan kita dan membangunkan rohani kita. Mari kita lihat kembali ayat 10. Nehemia 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang itu menangis. Mengapa? Karena mereka merasa ditusuk oleh firman. Itu wajar Bapak Ibu, itu biasa. Tapi unik di sini, yang menarik Nehemia dan Ezra dan para pemimpin umat melarang orang-orang Yahudi itu menangis. Malahan Nehemia, gubernur di saat itu, memerintahkan mereka melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan tangisan. Mari kita lihat. Nehemia 8 ayat 11. Ya, selanjutnya saya bacakan kembali bagi Bapak Ibu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis,
Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di sini kita lihat Bapak Ibu, puasa dan berkabung itu ada waktunya. Menangis itu ada waktunya. Dan kalau Bapak Ibu membaca Nehemia 9 ayat 1 pasal berikutnya, maka bangsa Yahudi juga berpuasa dan mereka mengenakan kain kabung dan menaruh tanah di kepala mereka, karena itulah cara orang Yahudi kalau mereka berkabung. Tapi itu nanti. Sekarang Nehemia memerintahkan bangsa Yahudi untuk berpesta, bersukaria. Karena apa katanya? Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Itu terjemahan yang lebih tepat. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Dalam bahasa Inggris, the joy of the Lord is your strength. Jadi, apa yang dikatakan oleh Nehemia dan para pemimpin Yahudi di sini? Bersukacitalah, karena sukacitanya Tuhan itu kekuatanmu. Rahasia kekuatan rohani apa Bapak Ibu? Sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan bersukacita. Karena itu sebagai umatnya kita juga harus menjadi umat yang bersukacita. Hanya dengan bersukacitalah kita memperoleh kekuatan rohani. Duka cita membuat rohani kita merosot, lemah, kerdil dan tidak bertumbuh Bapak Ibu. Maka carilah sukacita Tuhan supaya kita kuat. Tentu ini tidak berarti kita harus bersenang-senang dan ceria sepanjang waktu. Allah menciptakan kita dengan kepribadian yang berbeda. Dan secara alami kita semua juga berbeda. Tidak semua orang bawaannya periang, atau dalam istilah tipe kepribadian biasa disebut sanguinis. Saya sendiri Bapak Ibu, tipe kepribadian utamanya adalah melankolis atau punya kecenderungan murung dan sedih. Itu ciri-ciri orang melankolis. Saya sadar itu. Tapi sebagai orang melankolis pun saya bisa hidup dalam sukacita. Atau lebih tegas lagi, sebagai orang melankolis pun saya harus bersukacita. Bukan dari tipe kepribadian alami saya, tetapi karena saya mengalami Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah selalu memerintahkan kita untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Paulus berulang-ulang berkata, bersukacitalah senantiasa. Seperti di Filipi 4 ayat 4, 1 Tesalonika 5 ayat 16, Roma 12 ayat 12, 2 Korintus 13 ayat 11, dan lain-lain. Jadi apapun tipe kepribadian kita, kita harus bersukacita karena Tuhan. Tepuk tangan dengan sukacita untuk kebenaran ini. Haleluya. Bapak Ibu, sukacita kita itu tidak terpengaruh kondisi kita. Karena itulah kita harus belajar mengerti bahwa di Alkitab sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Apa bedanya? Bahagia adalah perasaan tenang, tentram, suatu keadaan emosional yang dipengaruhi oleh keadaan diri dan lingkungan kita. Itulah bahagia. Sementara sukacita adalah keadaan damai sejahtera dalam hati kita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan diri dan lingkungan kita. Jadi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan menyamakan bahagia dan sukacita. Karena bagi mereka sukacita itu muncul dari kebahagiaan Bapak Ibu. Pada saat mereka mendapat cuan dari investasi, mereka happy, mereka sukacita. Pas dapat hadiah, mereka bahagia. Mereka sukacita. Kalau dapat angpau waktu Imlek yang lalu, mereka bahagia, mereka sukacita. Jadi sukacita sangat tergantung dari kebahagiaan.
bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi coba kalau mereka kena penyakit, atau orang yang mereka kasihi meninggal, atau mereka disakiti, difitnah orang lain, atau mengalami bencana, apakah mereka bersuka cita? Tentu tidak. Orang yang tidak mengenal Tuhan pasti tidak bersuka cita. Demikian pula apabila orang-orang itu menyadari kesalahan mereka, mereka pasti tidak akan bersuka cita. Tetapi orang yang mengenal dan mengalami Tuhan tetap bersuka cita dalam kesedihan dan ketidakbahagiaan. Karena sukacita kita adalah sukacita Tuhan. Amin. Filsuf Inggris di awal abad ke-20, Gilbert K. Chesterton berkata, sukacita bagi orang non-Kristen kecil kumandangnya, tapi sukacita adalah rahasia maha besar orang Kristen. Maka, jika kita mau mempunyai kekuatan rohani, kita harus bersukacita karena Tuhan. Dan bisa dikatakan, sukacita adalah salah satu ciri khas orang Kristen, Bapak Ibu. Pertanyaannya, di mana sukacita Tuhan dapat kita temukan? Yang pertama, sukacita Tuhan timbul dari pertobatan. Sukacita Tuhan timbul dari pertobatan. Seperti tadi kita baca, bangsa Yahudi menangis karena firman Allah menusuk mereka. Dan mereka pun bertobat. Mereka menangis karena mereka sadar akan dosa-dosa mereka. Tetapi Nehemia memerintahkan mereka berhenti menangis dan malahan bersenang-senang. Ya, jadi duka cita karena dosa harus menimbulkan sukacita karena Tuhan. Duka cita karena dosa menimbulkan sukacita karena Tuhan. Coba kita perhatikan apa kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Tuh kan? Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Selanjutnya dia berkata hal-hal yang serupa. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, di sini Paulus berkata, oh, kita ini orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Yang dimaksudnya adalah Paulus ini menyadari kondisinya belum seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dia menyadari dia itu masih orang berdosa. Dan orang-orang yang dilayani juga masih orang-orang yang berdosa. Paulus juga sama seperti kita. Dia mengalami pergumulan yang sama seperti kita. Perjuangan yang nyata melawan dosa. Dan dia juga menyesal dan bertobat manakala dia jatuh. Bertobat, dia berduka cita. Tapi dia tidak hanya berduka cita. Di balik duka cita itu, dia senantiasa bersuka cita, Bapak Ibu. Jadi pertobatan yang sejati menimbulkan sukacita. Mengapa? Karena kita mempunyai Allah yang baik, yang mau mengampuni kita. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, agar kita diampuni dan diselamatkan. Kita bersuka cita karena kita percaya kepadanya. Dan kita yakin Allah menerima pertobatan kita dan mengampuni kita. Amin. Maka di sini harus ada keseimbangan Bapak Ibu. Antara pertobatan yang menghancurkan hati kita dan sukacita. Tentu kita nggak boleh merasa biasa-biasa saja dan tidak serius dalam pertobatan kita. Nggak boleh. Kita tidak boleh mengabaikan dosa karena kita tahu Allah pasti mengampuni kita. Kita tidak boleh tidak peduli apakah sesuatu itu menyenangkan Allah atau tidak. Dan merasa kalaupun tidak pun tidak apa-apa karena Allah pasti mengampuni kita. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak benar, itu kebablasan. Jangan cuek dengan dosa. Dan berkata, lah kita akan hidup di bawah anugerah. Itu sikap yang tidak menghormati Allah. Coba kita lihat, Roma 6 ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mati bagi dosa. Amin. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematian supaya kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau kita memperoleh anugerah keselamatan, kita tidak dapat hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang tidak menerima anugerah keselamatan dan tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tapi tentu kita harus berjuang untuk mengikis kodrat dosa kita itu. Dan kita menumbuhkan kodrat ilahi dalam hati kita. Karena itu kalau kita hilaf, kita jatuh dalam dosa. Apa yang kita lakukan? Bertobat, menyesal, minta ampun, berbalik kepada Allah. Dan tidak melakukan dosa itu lagi. Amin. Tapi penyesalan itu tidak boleh jadi duka cita berkepanjangan. Seolah-olah, aduh Tuhan, aku ini gagal lagi. Jatuh lagi. Kelihatannya aku ini orang yang gagal. Nah, nggak boleh begitu. Kayaknya aku ini orang yang tidak berharga. Aku ini terbuang di hadapan Allah. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Disinilah seharusnya sukacita Tuhan timbul. Dia menganugerahkan sukacitanya. Sebab dia mengampuni kita dan mengasihi kita. Bapak Ibu percaya Allah mengampuni dan mengasihi Bapak Ibu? Amin. Kalau percaya ya Bapak Ibu harus bersukacita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar, bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Bapak Ibu akan diampuninya. Amin. Baik, yang kedua, sukacita Tuhan timbul dari pemahaman terhadap firman Allah. Sukacita Tuhan timbul dari pemahaman terhadap firman Allah. Dari ayat yang tadi kita baca, Nehemia 8 ayat 13, dikatakan, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi bersukacita. Karena apa? Karena mereka dikatakan mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Dalam firman Allah, pesan utamanya adalah kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan dalam perjanjiannya kepada umatnya. Allah sudah membuktikan kasihnya dengan pemeliharaannya kepada Israel di masa lalu. Dan dia dapat dipercaya. Dia akan membebaskan mereka. Dia akan memenuhi janjinya kepada Abraham, memberkati semua bangsa melalui bangsa Israel. Dan kita tahu sekarang bahwa berkat itu adalah berkat keselamatan yang dibawa oleh Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi saat itu belum tahu, tapi mereka percaya. Dan mereka bersukacita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, ayo rajin belajar firman Tuhan dan memahaminya dengan benar. Pada waktu senang, baca Alkitab, kita akan dikuatkan. Kita akan lihat Allah begitu mengasihi kita. Pada waktu susah, baca Alkitab dan kita pun akan dihibur oleh kasih Allah. Amin. Dengan kita memahami firman Allah, kita tidak akan terkecoh oleh tipuan iblis, Bapak Ibu. Iblis itu selalu ingin membuat kita berpikir Allah tidak peduli dengan kita. Iblis selalu ingin kita berpikir Allah itu kejam, pemarah, pendendam, menuntut sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dan terus mengancam untuk membinasakan kita. Itu salah. Baca dengan Alkitab dengan baik. Allah itu Allah yang baik. Kalau kita baca Alkitab dengan benar, kita akan tahu Allah kita Allah yang baik. Dan dia tidak seperti yang dikatakan oleh iblis itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah kita baik. Ayat ini tidak berbunyi, karena begitu besar kebencian Allah akan dunia ini, sehingga ia telah membunuh anaknya yang tunggal. Allah kita itu Allah yang baik, Bapak Ibu. Dia peduli kepada kita, dia mengasihi kita, dan hari ini kita tahu bahwa dia adalah Allah yang bersukacita. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukacita kita timbul dari Tuhan sendiri. Sukacita kita timbul dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di luar Tuhan, orang dunia itu bersukacita karena harta yang melimpah, karena punya pasangan suami atau istri yang baik, punya anak-anak yang baik dan berbakti, punya pendidikan tinggi, punya bisnis yang berhasil, punya mobil yang bagus, dan sebagainya. Ya, orang Kristen juga sering begitu kan? Tapi sesungguhnya seiring dengan pertumbuhan rohani kita yang makin dewasa, kita harus menyadari bahwa sumber sukacita adalah Tuhan sendiri. Sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Kita harus menemukan sukacita dalam diri pribadi Tuhan. Apabila kita kehilangan segalanya dalam hidup ini pun, asal kita memiliki Tuhan, kita akan tetap bersukacita. Apabila kita mengalami penganiayaan dan penderitaan dan bahkan dihadapkan dengan kematian karena iman kita, kita harus tetap bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan. Tentu ini mudah dikatakan ya, tapi kalau kita mengalaminya ya tidak mudah. Tapi jika kita mengalami Tuhan, kita percaya kepadanya dan terus belajar untuk mengenalnya lebih dalam. Percayalah Bapak Ibu, kita akan sungguh-sungguh menghayati hal ini. Saat ini saya ingin menegaskan kembali, kita bisa bersukacita. Karena kita mengetahui Allah kita adalah Allah yang bersukacita. Coba kita lihat Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita bergirang, Allah kita bersorak-sorai karena kita. Dan kalau dalam beberapa terjemahan dikatakan Allah kita bersorak-sorak dengan nyanyian, Bapak Ibu. Jadi sukacita itu adalah sifat Allah. Dan sebagai umatnya kita pun harus bersukacita. Sukacita itu rahasia kekuatan rohani bagi kita. Mengapa? Karena dengan sukacita Tuhan, kita tidak akan goyah. Dengan sukacita Tuhan, kita percaya janjinya adalah ya dan amin. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, masalah, dan tantangan dalam hidup ini, kita ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan Kristus akan menjemput kita pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Penindasan, penganiayaan, kelaparan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih. Maka, dalam keadaan apapun, kita akan tetap kuat. Bapak Ibu, sukacita juga akan membuat kita tetap kuat dalam menghadapi serangan si jahat, si penipu, tukang bikin hoax, yaitu iblis. Segala tipuan iblis tidak akan berpengaruh terhadap kita karena kita tahu kita punya Tuhan, sumber sukacita kita, dan kita berserah penuh kepadanya. Luar biasa bukan? Jadi jangan kalah dengan masalah. Jangan kalah dengan kesulitan hidup. Jangan kalah dengan tipuan iblis. Kita punya Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang bersukacita. Dialah sumber sukacita kita. Dia memiliki kita dan kita memiliki Dia. Karenanya kita bersukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu,
tiba saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Dan kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa bersukacita. Dan Engkau memberikan sukacitamu kepada kami sebagai kekuatan kami. Kami tahu Tuhan bahwa sumber sukacita kami hanyalah Engkau sendiri. Karena itu ajar kami ya Bapa untuk menghayati kebenaran ini. Tanamkanlah firman ini Bapa dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman ini. Supaya kami dapat menghayatinya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami dapat hidup dalam sukacitamu. Bapa, pada kesempatan ini kami juga akan mengikuti perjamuan kudus-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakanlah kami untuk ikut serta mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan karenanya kami juga mau memperingati pengorbanan Putra-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah Engkau terus ajar kami, agar seperti Putra-Mu yang telah menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, kami pun dapat menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, biarlah Engkau berkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini, menjadi roti dan anggur yang berkuasa untuk mengubah kami, untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkau, Tuhan, sumber sukacita kami dan kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut roti dan anggur ini dengan mengucap syukur kepadamu. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terimalah roti dan anggur dan mari kita naikkan pujian. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salib-Mu. Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbanan-Mu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salib-Mu.
di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Angkat roti dan anggur dan ulangi apa yang saya katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Turunkan tangan saudara. Kita naikkan pujian. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Angkat roti dengan tangan kanan Bapa Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Makanlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat anggur dengan tangan kanan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang telah kami terima. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami mengingat pengorbanan putramu di kayu salib yang menguatkan kami dan membuat kami bersukacita karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami terus menghayati dalam kehidupan kami bahwa sukacita-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Dan sebelumnya mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi BCA Mobile. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung KRIS. Silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti Elevate Service hari ini, pukul 13.30 dengan tema Divine Passion, dilayani oleh Pastor Buyung Kosaputra. Premier di channel YouTube Elevate Live by Faith. Adik-adik Sobat Bigen, ayo ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom hari Minggu ini pukul 13 untuk kelas Joy, Hope, dan Love, serta pukul 14 untuk kelas Faith. Hai teens, mari bergabung dalam ibadah remaja GSKI Pluit, makin erat dan melekat, setiap minggu pukul 10 melalui Zoom. Ikuti juga Komsel e-Home setiap Sabtu pukul 19.30, juga melalui Zoom. Ikuti Instagram kami untuk info lebih lengkap. Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth e-Home setiap Jumat pukul 20 di Zoom.
Pendalaman Alkitab interaktif e-home study kembali hadir pada Kamis, 10 Maret 2022 pukul 19, dengan tema, Murid-murid Yesus yang pertama, Matius 4 ayat 12-25, dilayani oleh Pendeta Dr. Mark P. Eliasaputra. Online di Zoom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah tiba pada penghujung ibadah ini. Mari kita kembali bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami telah merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami bersyukur atas perjamuan kudus yang telah kami ikuti. Bapa, biarlah Engkau sertai terus kami dalam kehidupan kami di minggu ini. Agar kami dapat hidup makin sesuai dengan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Bapa, ajar kami untuk terus bersukacita dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa sukacita-Mu adalah kekuatan kami. Dan berkatilah semua yang telah memberkati pelayanan-Mu dengan persembahan. Karena persembahan ini akan digunakan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya akan penyertaan-Mu terus dalam hidup kami. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Beserta dengan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali menghadiri ibadah Elevate yang akan ditayangkan secara online di channel Elevate Live by Faith dan juga di Shine Channel First Media. Jangan lupa subscribe channel YouTube GSKI Fluid dan like video ini serta sebarkan kepada sahabat dan keluarga. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.